Wa masani adapun yang kedua, bahwa maka adapun sani aidon itu jahlun adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Li'annahu karena sesungguhnya man orang maksudnya itu lau arofa jika mengetahui siapa man fadlal fakri pada keutamaannya jadi fakir alal ghaniyi atas orang atas apa alal ghina atas kaya wa arafa dan mengetahui siapa man khotorul aghniyai pada kekhawatiran orang-orang yang kaya lama istahkor maka tidak akan menghina siapa ghani al fakiro pada orang yang fakir. Bal tabarokah, waduh ngeri ini. Bahkan ngalap barokah siapa ghani bihi dengan fakir, watamanna dan berharap siapa ghani darajatahu pada derajatnya fakir. Wah ini ngerem-ngerem wong fakir ini. Jadi seandainya orang tahu keutamaan orang fakir daripada orang kaya, nah nanti ada juga faedahnya orang kaya daripada orang fakir. Ini lagi ngerem-ngerem orang fakir. Dan mengetahui bahayanya atau handicap, tantangan yang dihadapi oleh orang kaya, maka orang kaya itu tidak akan ada yang menista, tidak ada yang membuli, tidak ada yang merendahkan kepada orang fakir. Tidak hanya itu, bahkan mereka orang-orang yang kaya itu akan ngambil keberkahan, akan berharap kebaikan pada orang-orang fakir itu dan menginginkan derajatnya itu sesuai dengan derajatnya fakir. Oh, jadi ini fakir tapi yang tidak mengeluh loh ya. Jadi orang fakir yang ikhlas, yang tidak mengeluh, itu derajatnya lebih baik daripada orang yang kaya yang bersyukur. Kalau di dalam kitab Al-Munabbihat alal Istidad liyaumil ma'ad dikatakan, di sana dikatakan al-faqirus sabiru, orang yang fakir yang sabar itu afdolu atau khairun minal ghaniyyi syakir, daripada orang kaya yang bersyukur. Wah, ini orang, tapi kan yang banyak nggak bersyukur, nggak sabar masalahnya yang banyak itu. Orang jadi fakir kemudian macem-macem melakukan, ya, nyari akik lah apa gitu ya, kemudian nyari apa namanya keris yang bisa berdiri, nyari uka-uka itu, nyari apa namanya itu, bangsane merah delima dan sebagainya itu. Wah itu tambah kere kan, tambah kere. Tidak sabar karena tidak sabar. Jadi mestinya kalau dia sabar itu derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur itu bagaimana? Jadi orang fakir yang bersabar. Jadi mereka itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan pembagian rezeki yang diberikan oleh Allah, kemudian juga tetap melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Justru ini yang banyak dilakukan oleh wali-wali besar itu yang seperti ini, ya. Tapi betul-betul ridho dengan kefakiran itu, nah gitu. Nah, yang banyak itu kan orang tidak mau sabar tadi itu, yang banyak tidak sabar. Nah, orang kaya yang bersyukur adalah orang kaya yang menggunakan hartanya untuk kebaikan, untuk membantu orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Nah, jadi derajatnya sebetulnya lebih tinggi orang fakir, tapi yang sabar tadi itu, yang tidak mengeluh, apalagi kok nyalani Gusti Allah. Gusti Allah enggak adil loh, ya. Mosok
Oh, sama-sama sak duluran. Kadang-kadang kan nasabnya sama, nasibnya beda. Nasibnya beda. Nasabnya sama, nasibnya beda lagi. Fasulahaul aghniyai, mestinya itu kurang ya itu. Fasulahaul aghniyai, maka adapun bagus-bagusnya orang yang kaya itu yang khuluna, masuk siapa sulahaul aghniya al jannata, ke surga, ba'dal fuqara, setelah orang-orang fakir, bi khamsi mi'ati amin, dengan selisih 500 tahun. Wah, kira-kira milih miskin apa milih sugih kira-kira? Loh, ini masuk surganya itu, ini orang kaya yang soleh itu masuk surganya selisih 500 tahun daripada orang fakir yang sabar tadi itu. Nah, kira-kira jenengan milih fakir yang sabar apa milih sugih sing soleh? Bingung dah. Bingung. Yang kaya yang soleh. Jadi selisihnya itu jauh. Nah, walaupun dibilangi begitu, orang tetap milih yang kaya, yang soleh kan gitu. Walidzalika, karena demikian, apa yadkhulunal jannata ba'dal fuqara'i bi khamsi mi'ati amin, qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum, adapun mereka orang-orang kaya itu al-akhsaruna, orang-orang yang rugi. Coba, warabbil Ka'bati, dan demi Ka'bah. Faqala, bertanya siapa Abu Dzarrin, Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat yang miskin kritikus. Orangnya miskin tapi tukang kritik dia nih. Makanya ketika wafat itu tidak konangan wong, tidak konangan orang. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Al-akhsarun. Qala dawuh siapa Nabi, hum, adapun mereka yaitu al-akhsaruna, orang-orang yang paling banyak-banyak apanya, amwalan, hartanya. Al-haditha ay ikra al-haditha. Nah, jadi ini untuk ngerem-ngerem ya, apa ngerem-ngerem itu? Untuk menyeneng-nyenengke, untuk menghibur kepada fakir miskin. Jadi karena orang kaya dan miskin itu ya takdirnya Allah. Ya. Jadi orang bisanya ya usaha. Loh, tapi kalau usahanya orang kalau ditakdir kaya itu ketepak terus, plok itu tepak terus. Usaha itu ini cocok, ini cocok, ini cocok, ini cocok, sukses. Orang kalau bakatnya miskin, usaha ini rugi, ini rugi, ini rugi, Masya Allah. Nah, makanya bahwa kaya dan miskin itu kodok kodarnya Allah. Orang yang wajib usaha. Jadi kalau seandainya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan keinginan, yaitu harus menerima kodok kodari Allah. Nah, kalau sudah ditakdir, umpamanya ditakdir kaya, ada yang takdir miskin. Kalau miskin takdirnya supaya dia bersabar, kalau orang kaya takdirnya bersyukur lah, gitu, supaya sama-sama baik. Meskipun masih lebih baik orang fakir yang sabar tadi itu. Nah, kalau kuat, oh enggak, kalau ngeluh ya enggak jadi. Tsumma kaifa yastahqiru, maka kemudian bagaimana menghina, meremehkan siapa man al-faqira, pada fakir.
Waqad ja'alahu, dan sungguh telah menjadikan kepada fakir siapa Allah, Allah Ta'ala, matjaratan, sebagai tempat berdagang lahu bagi fakir, bagi goni, bagi orang kaya. Jadi orang fakir itu, maka apa orang kaya kok tidak boleh meremehkan orang miskin? Karena tempat pahalanya orang kaya itu ya dari adanya orang miskin itu tadi. Mau bersedekah, kalau tidak ada orang miskin, sedekah kemana terus anaknya? Maka logika ini yang dibangun oleh Imam Ghazali itu sebaliknya. Jadi kalau yang selama ini paradigmanya itu kan bagaimana orang kaya itu berbagi kepada orang miskin. Lah, sekarang ini dibalik, bagaimana orang kaya itu harus bersyukur dengan adanya orang miskin. Nah, gitu. Dibalik anunya itu, paradigmanya itu. Jadi orang-orang yang kaya itu harus bersyukur dengan adanya orang-orang miskin itu, karena dia dapat pahalanya itu, dapat pahala santunan, dapat pahala berbagi, dapat pahala membayar zakat, sedekah, infak dan sebagainya itu kepada orang-orang miskin tadi itu. Idyak tasibu, karena mencari siapa man al-mala pada harta, bijuhdihi dengan kesungguhnya man, wa yastakfiru dan memperbanyak siapa man minhu dari mal, wa yajtahidu dan bersungguh-sungguh siapa man fi khifdhihi di dalam menjaga mal, bimiqdaril hajati dengan kadar kebutuhan. Waqad ulzima, orang ya mencari harta bersungguh-sungguh, berusaha mengumpulkan banyak, dah menjaganya, bahkan dengan makan itu yang gemi itu yang hemat. Kadang-kadang orang kaya itu lebih hemat daripada yang miskin biasanya. Wah, orang miskin malah nekat tok isi. Berarti tawakalnya lebih kuat yang miskin. Punya duit hari ini dihabiskan aja, udah habiskan. Besok nyari lagi, besok lagi. Luar biasa. Jadi tawakalnya lebih kuat ya, lebih kuat. Makanya bahagialah orang-orang miskin. Udah, orang itu bekerja bersungguh-sungguh mengumpulkan dan juga memanfaatkan dengan sekedarnya saja. Tapi kemudian waqad ulzima, kemudian diwajibkan siapa man tadi itu ayyusallima, sekiranya menyerahkan siapa man ilal fakiri kepada fakir, qadru hajati, ukuran hajatnya fakir. Jadi orang nyarinya itu susah payah umpamanya, udah bekerja luar biasa sampai direwangi hemat dan sebagainya. Kemudian diperintah oleh Allah untuk berbagi kepada orang fakir. Ya. Kadar sesuai dengan kadar hajatnya orang fakir. Wa yakufa, dan apa namanya, wa yukaffa, dan dicegah siapa atau begini, wa yakufa, dan mencegah siapa Allah dari ghani tadi al-fadilah, pada yang lebih, alladzi yadurru, yang membahayakan apa fadilhu kepada ghani, lausul lima, jika diserahkan apa fadil ilai kepada fadil. Jadi, dan dibatasi, tidak boleh juga apa berlebihan juga. Makanya ada kadarnya. Zakat ada kadarnya yang diberikan itu. Zakat pertanian 5 sampai 10%. Kalau pengairannya tidak pakai berbayar 10%. Kalau pengairannya berbayar 5%.
kemudian dan ketika saat panen. Kemudian kalau peternakan itu saja yang wajib zakat kalau dikembalakan. Kalau tidak dikembala tidak, ya. Punya sapi 30, kalau dibelikan makanannya, dicarikan makan, tidak wajib zakat. Wajib zakat kalau dikembalakan. Jadi disuruh memberikan kepada orang fakir, tapi juga tidak boleh berlebihan. Falghani, maka ada pun orang kaya itu mustahzamun di apa? Atau mustahzimun, orang yang berusaha untuk minta pelayanan lisai untuk apa namanya usaha fi rizqil fakir, di dalam rezekinya fakir. Bayatamayazu, dan menjadi beda siapa ghani alaihi, atas apa namanya fakir tadi itu, bitaklidil madzalimi, dengan mengikuti atau mengalungkan beberapa kezaliman, waltizamil masyaki, dan menyanggupi keberatan-keberatan, wa khirasatil fudolati, dan apa namanya menjaga sisa-sisa, ila ayyamu, pada sekiranya mati siapa ghani tadi itu, fayakulhu, maka makanhu kepada mal siapa a'da'uhu, musuh-musuhnya ghani. Jadi orang itu, orang kaya usaha, kemudian tadi juga harus berbagi, diperintah untuk membagikan kepada orang-orang fakir. Dan tidak boleh ketika membagikan itu kemudian dengan upaya memberikan apa, menugaskan atau memberikan bersyarat lah. Sini ngumpul, sekarang kerja bakti dulu, nanti akan kasih zakat. Nah, tidak boleh gitu, ya. Atau bersih dulu, ngisi air, bak air dan sebagainya, enggak boleh. Ngasih saja. Faizan, maka jika demikian, mahma intakolat, maka ketika pindah apal karohiyatu, rasa tidak suka tadi, watabat dalat, dan ganti apa karohiyah bisururi, dengan gembira, wal farohi, dan gembira, bitaufiqillahi, dengan pertolongan Allah Ta'ala lahu kepada ghani, fi ada'il wajibi, di dalam menunaikan perkara yang wajib, watakbidihi, dan menerimakannya ghani tadi al-fakir, pada orang fakir, hatta yukhlisahu, sehingga mengikhlaskan, menyelamatkan siapa ghanihu kepada fakir, an uhdatihi, dari tanggungannya fakir tadi, tanggungannya ghani, bikobuli, dengan terimanya fakir, minhu, dari ghani. Intafata, maka kemudian menjadi hilang apa al-adha, menyakiti atau merasakan tidak enak tadi, wa taubihu, dan apa ya, taubih itu melehno, itu ya apa namanya, ya melehno menjelekkan, maksud menjelekkan. Jadi mau kayak yang kemarin saya bilang itu, ada orang anak naik pohon, ya terus no jatuh, betul kan, bilangi kamu itulah, bilang kamu itu namanya taubih. Wataktibul wajhi, dan apa namanya memuramkan wajah, watabaddala, dan ganti apa tabtilul apa no adza, taubih dan taktibul wajhi tadi, bil istibsyari, dengan rasa gembira, wasanai, dan apa namanya pujian, wa qabulil minnati, dan menerimanya anugerah. Fahada, maka adapun ini penjelasan di atas itu mansyaul manni wal adza,
yaitu tempat munculnya menyebut-nyebut wal adha dan menyakiti. Fa'in kulta, maka jika mengatakan siapa kamu, faru'aituhu, faru'yatuhu, maka ada pun melihatnya man nafsahu pada dirinya man fi darajatil muhsin, di dalam derajatnya orang yang berbuat baik, itu amrun ghamidun, adalah perkara ghamidun yang sulit. Jadi kalau ada orang kaya memberi kepada orang miskin namanya, kok merasa bahwa dia ini orang yang berbuat baik, ini malah salah. Nah gitu, malah salah. Jadi bahwa itu loh rezeki Gusti Allah. Nah gitu. Baru mestinya bersyukur orang yang berbuat baik, malah yang diberi tadi itu, yang mau menerima pemberian itu. Nah, ini berpikirnya Imam Ghazali itu. Makanya nanti ada ulasannya belakang. Fahal min alamatin, fahal adakah min alamatin, dari tanda-tanda, adapun tanda-tanda yang yumtahanu ya, atau yang tahinu, yang teruji biha, dengan alamat apa qalbu, hatinya man. Fayarifu, maka mengetahui siapa man dia dengan alamat, anau sesungguhnya man itu lam yara, lam yura, tidak meyakini siapa man nafsahu pada dirinya man muhsinan, pada orang yang berbuat baik. Fa'lam, maka ketahuilah, annalahu, sesungguhnya itu lahu bagi man alamatan. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dia berbuat, itu ada tanda-tandanya. Daqiqatan, yang lembut sekali, wadihatan, yang jelas. Bahwa maka adapun madhkurun min alamat daqiqatah wadihah, itu ayuqaddirah, sekiranya mengira-ngirakan siapa man anal fakira, sesungguhnya orang fakir itu laujana, seandainya berbuat berbuat salah siapa fakir alai atas man, jinayatan, pada berbuat salah, auma, atau perkara lah apa itu, au mala'a, ya, au mala'a, atau memenuhi siapa fakir tadi, aduan, pada musuh, lahu, kepada lahu, kepada man tadi. Au mala'a, atau memenuhi siapa fakir, aduan, pada musuh, lahu, bagi fakir, alai atas man. Masalah hal kana, adakah ada, itu yazidu, menambah apa istinkaruhu, ingkarnya, ada berusaha menolaknya man, wastib'aduhu, dan menjauhinya man lahu, kepada fakir, ala istinkarihi, atas ingkarnya atau tidak sukanya man, qabla tasadduqi, sebelum bersedekah. Jadi gini maksudnya, orang itu, apakah orang itu merasa bahwa dia itu berbuat baik ketika memberikan sesuatu atau tidak, itu tandanya lembut sekali. Jadi seandainya ada orang, umpamanya saya mau ngasih ini, kemudian suatu saat saya suruh, entah tidak mau atau apa, atau repot, atau saya suruh, saudara ambilkan apalah, tidak segera berangkat, kemudian di sini merasa nggak nyaman, oh kata kayak gitu. Atau seandainya dikasih, mestinya jatahnya dikasih 100, dikasih 50 saja, dikurangi. Ini namanya bahwa dia orang itu
tandanya bahwa dia merasa memberi itu dia berbuat ihsan. Nah, padahal mestinya yang berbuat ihsan itu adalah ya orang ini. Karena apa? Ini rezekinya dari Allah. Ya, rezekinya kan pada dasarnya dari Allah dan milik Allah. Kemudian diperintah untuk memberikan. Untungnya ada yang mau nerima. Kan gitu. Paham nggak kira-kira logikanya ini? Jadi orang itu diberi rezeki banyak nih. Ini kan rezeki yang dititipkan, rezekinya Allah yang dititipkan. Kemudian diperintah oleh Allah untuk memberikan. Dan orang ini barang itu miliknya Gusti Allah, diberi perintah untuk gini. Panjenengan kita dititipi, ya dititipi apalah, dititipi barang. Kemudian tolong itu kue itu kasihkan kepada si fulan bang. Kan mestinya orang itu ya alhamdulillah ada yang mau nerima. Seandainya. Jadi contohnya gini paling gampang lagi itu ada orang titip untuk santunan yatim piatu, yatim lah. Dan titip pokoknya dibagi oleh. Nah, kemudian orangnya pesen buat titip duit sekian kasihkan kepada yatim piatu. Lah, nyari kan satu persoalan sendiri, nyari orang yatim itu. Kemudian nemu anak yatim, mau dikasih lagi. Kan dia mau nerima kan berarti alhamdulillah, berarti mengurangi beban tugas tadi itu. Kan misalnya gitu. Nah, jadi seandainya yang dikasih itu tidak mau, lah kan beban lagi masih yang belum selesai bebannya. Jadi orang miskin yang dikasih itu justru berbuat baik kepada kita. Memudahkan kita melaksanakan perintahnya Allah tadi itu. Jadi tidak merasa bahwa saya ngasih sesuatu, tidak merasa ngasih sesuatu. Nah, yo angel nih macam alon-alon. Aduh. Fa'in zada, maka jika menambah apa istinkar tadi, lam yakhlu maka tidak, lam takhlu maka tidak sepi apa sodakonya man ansya ibadil minnati dari campuran tadi menyebut-nyebut tadi itu. Jadi kalau orang itu berpengaruh kepada, jadi ada orang tadi mau dikasih dikumpulkan, ada yang perilakunya mungkin agak yang nggak anu lah. Kemudian kita ini tak kurangi ya, nah tak kurangi. Jadi berarti di sininya itu ada berpengaruh karena dia merasa berbuat baik kepada dia lagi, berbuat baik kepada dia. Nah itu sikap yang kayak begitu dianggap kurang baik. Li'annau karena sesungguhnya man itu tawakkoa, berharap siapa man bisa babihi dengan sebabnya tasadduk tadi. Ma pada perkara lam yakun yang tidak akan zaman itu ya tawakko'uhu, berharap siapa manhu kepada fakir tadi qabla dalika, sebelum demikian tasadduk tadi itu. Jadi karena ada anggapan bahwa orang itu punya harapan. Ya. Jadi kayak orang memberi kemudian minta didoakan juga nggak baik. Nah, gitu. Mengumpulkan anak yatim dikasih doakan ya ini supaya usahanya sukses, nggak baik itu. Berarti ngasih kemudian dengan itu sudah imbalan. Nah, padahal yang biasa yang begitu ya, biasa begitu. Enggak, berarti memberikan itu memberi karena minta imbalan. Jadi angel kayak agak kalau dalam zakat itu ketika seorang muslim yang sudah menyampaikan zakatnya lalu
Misalnya kan mendoakan. Ya, artinya memang adabnya baik mendoakan dia gitu. Iya. Tanpa diminta. Bedanya apa dengan kasus ini? Bedanya kalau permintaan doa dari orang yang memberi itu namanya imbalan. Tapi kalau doanya muncul sendiri, namanya orang memberi sendiri, ya berarti itu tidak apa-apa. Bahkan nanti ada cerita di bawah itu. Ketika putri-putrinya Rasulullah itu, ketika ngasih pada orang, kemudian suruh mendengarkan apa. Kalau dikasih, dia doa apa itu? Nanti akan saya balas doanya. Nah, gitu. Akan dibalas doanya itu. Jadi makanya di sini nanti ada ceritanya siapa namanya. Nanti ada loh di bawah itu. Jadi ngasih pada orang miskin yang dititipi tadi mau nyuruh siapa nama nyuruh Latif juga. Tolong kasihkan kepada orang. Nah nanti coba dengarkan apa yang disampaikan oleh orang miskin tadi. Kalau dia berdoa mamanya semoga diberikan rezeki yang banyak ya kan. Loh, nanti akan saya balas itu doanya itu. Jadi saya balas dengan semoga dia juga diberikan rezeki yang banyak yang barokah gitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi kita memberi kemudian berharap doa, nah itu apalagi kok berharap dipilih, lebih ngeri lagi. Tapi gak kepilih diminta lagi. Gak bahaya tak? Fa'in kulta, maka jika mengatakan subhanallah adapun ini, jadi apa namanya, li'annahu tawaqqa'a bisababihi malam yakun yatawaqqa'uhu qabla dzalik, itu amrun ghamidun, perkara ghamidun yang sulit atau yang samar. Wala yang faku, dan tidak bisa lepas apa qalbu ahadin, hatinya seseorang anhu dari dzat. Nah terus kalau orang tidak bisa apa namanya, tidak bisa lepas dari itu bagaimana? Fama maka adapun itu apa dawa'uhu, obatnya hadza. Terus bagaimana cara ngobati itu? Dianggap kayak penyakit hati itu. Jadi orang memberi kemudian minta didoakan itu dianggap kayak punya penyakit hati. Itu obatnya apa? Ada obatnya. Fa'lam, ketahuilah anna lahu dawa'an batinan wa dawa'an zahiran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya itulah bagi hadza dawa'an, ada obat batinan yang bersifat batin, wa dawa'an, dan obat zahiran yang bersifat zahir. Amal batinu, adapun yang obat yang batin itu fal ma'rifatu, maka mengetahui bil haqaiqi, dengan beberapa hakikat allati dzakarnaha, yang telah menuturkan siapa kami ha kepada haqaiq fi fahmil wujubi, di dalam memahami perkara atau memahami kewajiban, wa annal, dan memahami, jadi memahami hakikat dari apa yang telah diperintahkan Allah. Apa diperintahkan tadi? Diperintahkan untuk berzakat, diperintahkan untuk bersedekah, diperintahkan untuk berinfak. Itu perintah Allah. Jadi orang menyadari itu. Yang kedua, wa annal faqira wa al muhsinu ilaihi. Nah, coba. Dan orang itu harus mengetahui bahwa orang fakir itu, wa ya fakir itu al muhsinu. Justru orang fakir itulah yang berbuat baik ilahi kepada ghani, kepada man tadi itu. Fitathirihi, di dalam membersihkan hartanya man. Jadi harta mama, orang punya harta mamanya banyak yang belum dizakati. Harta ini kan belum suci nih harta ini. Ya. Tapi gara-gara orang fakir mau menerima sebagian dari zakatnya, maka harta ini menjadi
suci. Jadi kira-kira yang berbuat baik itu fakir atau ini? Fakir lagi. Yang berbuat, yang mensucikan hartanya itu adalah fakir. Nah, gitu. Nah, orang berpikirnya kan nggak begitu, berpikirnya, wow, itu adalah berbaginya orang kaya kepada orang miskin, berarti yang berbuat baik adalah orang kaya. Padahal yang membersihkan hartanya orang kaya tadi itu jadi bersih, halalan thayyiban, gara-gara fakir tadi itu. Nah, gitu. Ini obatnya tadi begitu. Bil qabuli, dengan diterima. Wa amma zahiru, adapun zahirnya itu tadi obat batinnya, ada obat batinnya kayak gitu, menyadari bahwa hakikatnya ini hartanya dari Allah, kemudian diperintah oleh Allah untuk membersihkan harta ini. Kemudian gara-gara ada orang fakir yang diberi dan mau menerima, maka harta ini menjadi suci. Berarti yang berbuat muhsin, berbuat baik adalah orang fakir. Wa amma zahiru, adapun orang obat zahirnya itu fal a'malu, maka adapun beberapa amal allati yata'ataha, yang melakukan kepada amal siapa mutaqallidul minnati, orang yang memberikan atau mengalungkan anugerah tadi. Fa innal af'ana, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan allati tasduru, yang keluar apa af'al anil akhlaki, dari akhlak, itu tusanni'u, yaitu menyampuri apa af'al al-qalba, pada hati, bila akhlaki, dengan akhlak. Kama sayati, sebagaimana akan kama seperti kerangan sayati yang akan datang apa asroruhu, rahasia-rahasianya, mak fi syatril akhir, di dalam separuh al-akhir, yang akhir, minal kita, dari kita. Walihada, karena ini tusanni'ul qalba, karena ada siapa ba'dum, sebagian ulama itu yadha'u, meletakkan siapa ulama as-shadaqata, pada sedekah, baina yadayil fakiri, di hadapan orang fakir, wa yatamatsalu, dan membo-membo itu seakan-akan berpenampilan, seakan-akan kok iman khalih berdiri, baina yadaihi, di hadapannya orang fakir tadi, yas'aluhu, meminta siapa ba'duhu, kepada fakir, qabulaha, pada menerima sedekah, hatta yakuna, sehingga ada siapa ghani atau man, wa yaman, itu fi surati sa'idin, di dalam bentuknya orang-orang yang meminta. Jadi orang itu sampai merasa begini. Jadi yang kedua itu adalah tindakan bagaimana sampai orang yang diberi itu mau menerima, seakan-akan yang meminta-minta itu justru seakan yang memberi. Jadi kayak orang merengek cintanya diterima itu, kira-kira gitu ya. Jadi ada orang kayak lagi seneng, kemudian orangnya itu kayak nolak, itu kan kemudian dia datang di hadapannya memberikan apa supaya pokoknya mau menerima, sampai seperti itu. Nah, itu gambarannya obatnya hati itu, obatnya supaya tidak merasa berbuat baik tadi itu, yaitu dengan cara bukan malah mempermalukan orang miskin ya. Kalau sekarang kan dipermalukan, disuruh naik ke depan, udah nggak ngasihnya nggak seberapa, suruh naik ke panggung lagi, dipoto lagi, dan seterusnya ya. Itu kan nampak menampakkan bahwa ini pemberi, ini penerima, kemudian sebagainya, dan akan merasa malu sebetulnya orang, kalau kan nggak semua orang kadang-kadang mau kan seperti itu. Kan menerima nggak sepiro kok, nah gitu.
viral, naik dan sebagainya lagi. Nah, ini justru yang seakan-akan minta-minta supaya mau menerima. Jadi dia berada di hadapan orang yang menerima, orang fakir ini minta-minta supaya mau menerima. Jadi orang yang melihat itu kelihatannya malah yang memberi ini malah kelihatannya orang yang minta malah. Jadi fi suratis sa'idin tadi itu. Nah, kalau sekarang kan beda panunya tadi ya. Naik, kemudian minta foto, di video, kemudian bikin ucapan lagi. Sudah ini masih dimasukkan YouTube lagi. Masya Allah. Allah Allah. Bahwa ada teman itu yastas'il, merasa ma'adzalika beserta demikian karohiyatan, tidak suka, lauraddah, seandainya menolak siapa fakir kepada man. Jadi sampai begitu masih dia merasa khawatir, jangan sampai saya minta begitu masih orang fakirnya tidak mau terima, dikasih. Nah kayak sekarang malah rebutan namanya, rebutan. Bahkan ada nada siapa ba'dhum, bahkan ada nada siapa dunduk ulama itu yang sutu apa yang namanya beber, menadakan kafahu, tangannya ba'dhum, liyakhudha, supaya mengambil siapa al fakir min kafihi, dari telapak tangannya ba'du, watakunu, dan ada apa ya dul fakiri, tangannya orang fakir, ya ada punya dul fakir itu hal ulia. Jadi kan biasanya aliyadul ulya kan gitu ya, aliyadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas biasanya dipahami orang yang lah, ini untuk menghilangkan itu. Jadi jadi dia itu ngasihnya tangannya begini supaya diambil gitu. Jadi yang ngambil bukan kita yang ngasih begini. Jadi justru dibalik, umpamanya ini ngasih, tangannya itu gini supaya diambil dari atas. Lah, pemahaman orang selama ini bahwa tangan di atas itu adalah tangan yang memberi, padahal ini bukan. Ini memberi untuk menghilangkan kesan supaya dia tidak diberi tadi itu. Makanya tangannya diginikan supaya orang yang fakir tadi ngambilnya dari tangan di atas, bukan. Jadi supaya tidak terkesan diberi, bukan malah diviralkan ya. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama. Wakal ini ada ini. Wakan nada siapa Aisyah wa Ummu Salamah atau Ummu Salamah. Ini dua istrinya Rasulullah radhiyallahu anhuma. Idza arsalata, ketika mengirim siapa Aisyah dan Ummu Salamah ma'rufan, pada sedekah yang ditentukan, ila fakirin, kepada orang fakir, qalata, maka berkata siapa Aisyah dan Ummu Salamah di Rasul, pada orang yang diutus tadi. Jadi mamanya kayak tadi saya ngutus nanti untuk berikan kepada orang. Katanya ikhfat ma yad'u bihi, ikhfat, hafalkan atau jagalah ma, pada perkara yang berdoa siapa fakir bihi, dengan ma. Jadi nanti kalau dia itu dikasih, dia itu ngomongnya apa, tolong diperhatikan, dihafalkan. Jadi kenapa? Karena dia kalau mendoakan umurnya panjang, nanti akan saya balas, semoga doa umurnya panjang. Kalau didoakan supaya rezekinya banyak, akan dibalas dengan rezekinya yang banyak. Supaya memberinya itu tidak butuh balasan. Ya, tidak butuh balasan. Enggak seperti sekarang orang kondangan ditulisi kan.
kondangan nggak seberapa aja ditulisi kan sekarang orang sekarang ini minta balasan lagi kan ya. Itu keluar dari rohnya dulu. Orang dulu itu sebetulnya memang ulama-ulama dahulu itu tidak pakai dalil. Nah, orang wong susah, ada orang kematian bantu. Kalau ada orang hajatan bantu. Nah, gitu. Lah sekarang malah kayak jadi hutang. Ya, kayak jadi hutang. Jadi ditulisi, kemudian nanti dibalas. Kalau niatnya menghutangi rugi sebetulnya orang itu. Umpamanya panjenengan kondangan 100.000. Kemudian nanti dibalikinya 10 tahun yang akan datang kan ya beda. Itu belum lagi kalau anaknya banyak orang ini. Nikah lagi, nikahkan lagi. Makanya niatnya niat sedekah saja. Niat sedekah saja. Sekarang orang sekarang itu kadang-kadang karena sudah banyak kondangan begitu, akhirnya anak saya masih kecil-kecil, terus apa ya kegiatan saya? Udah khitanan saja lah. Akhirnya khitanan undang orang itu hanya tujuannya mengumpulkan kondangan-kondangan tadi itu tujuannya sebetulnya. Aduh, ngati-ngati ya jadinya ya. Jadi orang itu keluar dari ruh awalnya bahwa tujuan awalnya itu orang berbagi, kemudian bantu sebisanya bantu, bukan kok malah kayak jadi hutang itu. Makanya ditulisi jadi hutang. Dulu dia anunya berapa, kondangannya berapa, nanti dibalas. Ini kadang-kadang kan akhirnya orang nggak berani kondangan karena nggak punya duit. Mau datang nggak punya duit bagaimana? Masa akhirnya dikasih amplop kosong kan? Padahal mestinya orang ngadakan walimah itu kan bentuk syukur karena anaknya nikah, minta didoakan. Lah kok malah kon bayar kan kondangan ya. Padahal mestinya gitu. Ini logikanya sudah mulai kadung jadi hal yang kadung salah. Jadi ya makanya kadang-kadang itu ini kalau tidak punya anak bagaimana ya, tidak punya anak, anaknya tetangga saja dinikahkan. dalam rangka balikin amplop tadi itu kan akhirnya ngadakan apa yang kira-kira nah gitu. Insya Allah ini kebiasaan yang harus kita review, harus kita evaluasi kayak gini. Nah itu kalau jadi hutang, kalau itu sebetulnya pemberian apa hutang itu? Lah nek omongnya pindah terus piye? Atau orangnya mati terus bagaimana? Ayo. Makanya diniati harus nyumbang saja, jangan diniati. Insya Allah. Maka nata kemudian ada siapa Aisyah dan Ummu Salamah itu taruddani, menjawab siapa Aisyah dan Ummu Salamah alaihi atas fakir tadi itu misla qolihi, seperti ucapannya fakir. Jadi watakulani, dan mengutakan siapa Aisyah dan Ummu Salamah hadza ada penedua itu bidzalika demikian doanya fakir tadi itu hatta takhlusa, sehingga ikhlas murni lana bagi kita apa sedekahuna sedekah kita. Jadi Aisyah, Sayyidah Aisyah sama Ummu Salamah, jadi kalau memberi pada orang itu ya tadi ngutus orang suruh
memperhatikan, mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang yang yang diberi tadi. Kalau mengucapkan hanya terima kasih saja, ya berarti ya nanti diucapkan terima kasih juga. Kalau berdoa, berdoa semoga diberi umur panjang, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, ya berarti nanti dia akan balas seperti itu, balas doa itu. Supaya apa? Hatta takhlusa lana sadaqatuna, sehingga sampai bahwa pemberian kita itu betul-betul ikhlas, bukan karena balasan, bukan karena macam-macam. Nah, itu. Bahkan maka ada siapa ulama itulah yang tawakkauna, tidak berharap siapa ulama doa pada doa. Mengapa? Li'annau kana doa itu syibhul mukafaati, adalah serupa dengan balasan. Bukan serupa dengan balasan, sama dengan panjenengan kondangan itu, kondangan 100 nanti dibales 100 lah gitu. Bahkan dan ada siapa ulama itu yuqabiluna, membandingi atau menyamai siapa ulama itu doa pada doa bimislihi. Jadi kalau didoakan juga mendoakan balik, kalau didoakan tidak akan balik. Jadi dia memberi itu sesuatu yang tidak ada berkaitan dengan apapun. Nah, kalau dia yang memberi ucapan terima kasih, mendoakan, maka yang memberi juga terima kasih dan mendoakan balik. Nah, gitu. Jangan tanya malah dikirim. Tadi yang saya kasih tadi ngomong apa? Gak ngomong apa? Kurang ajar. Orang kok dikasih nggak ada ucapan terima kasihnya. Ucapan terima kasih, doakan tak apa, indah. Kurang ajar ini. Ada yang model gitu kan ya? Masya Allah.